Aku akan sujud di hadapan Allah. Wa ahmadullah bimahamidi. Aku akan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah disampaikan oleh satu makhluk pun. Sehingga saking lamanya aku bersujud, Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tu syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kata Allah. Cukup sujudmu. Minta apapun yang kau mau. Aku akan beri. Selamatkan sebanyak-banyaknya umat yang ingin kau selamatkan. Engkau aku jadikan juru selamat. Beliaulah Nabi yang dikatakan sebagai arhamul anbiya li ummati. Nabi yang paling cinta kepada umatnya. Bagaimana tidak? Kullul anbiya lahu da'wah mustajabah. Semua nabi dan rasul dibekali oleh Allah satu doa yang sangat mustajab. Apabila mereka berdoa dengan menggunakan doa mustajab tersebut, niscaya Allah akan langsung berikan kontan ijabah doa tersebut. Ketika Nabi Muhammad berada di Taif, beliau dilempar batu, pelipisnya berdarah. Beliau tidak mau tetesan-tetesan darah itu jatuh ke bumi Taif. Beliau berlari sambil menengadahkan gamisnya semacam ini agar darah itu tidak jatuh ke tanah Taif. Sayyidina Zaid yang saat itu menemani baginda Nabi, beliau kewalahan menangani batu-batu yang mengarah kepada baginda Nabi. Beliau katakan, ya Rasulullah, lari saja. Kenapa harus repot-repot pegang gamis untuk menadahi darah tersebut agar tidak jatuh? Maka Nabi katakan, aku tidak rela apabila darahku jatuh ke tanah Taif. Karena tidaklah darah itu jatuh, darah seorang Nabi jatuh ke sebuah tempat, kecuali Allah akan habiskan, akan lenyapkan, akan hancurkan penduduk bumi tersebut. Maka aku tidak ingin orang-orang Taif hancur. Aku berharap akan muncul dari tulang-tulang sulbi mereka sebuah generasi yang beriman kepadaku. Itulah rahmat Nabi. Padahal dalam keadaan semacam itu, beliau pantas untuk menengadahkan tangannya meminta agar Allah hancurkan orang-orang Taif saat itu. Bahkan ketika malaikat penjaga gunung datang kepada baginda Nabi, wahai Nabi, minta kepada Allah agar aku diizinkan untuk menimpakan gunung ke atas penduduk Taif yang telah membuatmu sakit dan berdarah. Maka Nabi katakan, la, mereka adalah kaumku. Mereka tidak tahu, mereka belum tahu. Aku tidak ingin mereka hancur. Itu Nabi. Bahkan sampai saat itu Nabi pun berdoa, ya Allah, aku tak peduli lagi setelah ini engkau mau arahkan aku kemana. Apakah ke tempat yang dekat kemudian aku disakiti lagi, atau ke tempat yang jauh kemudian aku dihinakan lagi? Aku tidak peduli asalkan engkau ridha kepadaku, ya Allah. Itu Nabi Muhammad, tidak mau berdoa untuk kecelakaan umatnya. Bahkan ketika Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengutarakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dia yang tidak mau taat kepadaku, dia yang tidak mau. Dalam kalimat tersebut kita bisa memetik satu pelajaran yang sangat berharga. Saking cintanya Nabi, harusnya kalau orang normal, kalau orang dengan emosi normal, dia akan mengatakan, siapa yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat kepadaku masuk neraka. Tapi saking cintanya Nabi kepada umatnya, Nabi tidak mau menisbahkan umatnya kepada neraka. Makanya Nabi tidak mengatakan waman asani dakhalan nar, siapa yang tidak taat kepadaku masuk neraka. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi tidak mau menyandingkan nama umatnya dengan kalimat neraka. Saking cintanya Nabi kepada umat. Kemudian ketika perang Uhud, geraham Nabi sampai patah berdarah-darah. Sayyidina Uwais Al-Qarani yang berada di Yaman mendengar, mengetahui kabar geraham Nabi sampai patah dan berdarah. Beliau ambil batu, beliau hantamkan ke pipi beliau sampai gerahamnya copot. Beliau katakan, aku tidak rela gerahamku utuh sedangkan geraham kekasihku Muhammad copot. Nabi Muhammad ketika gerahamnya copot, ketika keningnya tertancap besi dari baju zirahnya, berdarah-darah beliau. Para sahabat sedang kepepet, para sahabat sedang terpukul mundur di perang Uhud. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, angkat tanganmu, gunakan doa mustajabah itu untuk melenyapkan kaum-kaum Quraisy yang kafir untuk melawanmu. Ya Rasulullah, angkat, gunakan doa mustajabahmu. Rasul katakan, tidak.
Tidak, aku tidak akan gunakan doa ini untuk menghancurkan umatku. Sementara kita tahu Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, kata Nabi Nuh, jangan biarkan orang-orang kafir hidup di muka bumi ini. Lenyapkan semuanya ya Allah. Doanya telah digunakan, dikirim banjir bandang melanda seluruh bumi, bahkan gunung tertinggi pun tenggelam. Nabi Lut alaihi salam melihat kaumnya sudah tidak bisa lagi diceramahi, sudah tidak bisa lagi menerima nasihat. Laki senang laki, perempuan senang perempuan. Didoakan, ya Allah hancurkan mereka. Maka faja'alna 'aliyaha safilaha, datang malaikat tersebut yang diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut atas doa Nabi Lut. Diangkat bumi Sodom itu. Kemudian ketika di atas fa'amtarna 'alaihim hijaratan minas sama, dimuntahkan hujan-hujan dari batu sampai mereka sekarat, belum lagi mereka mati. Itu tanah dibalik, yang atas dijadikan bawah lalu dihancurkan ke bumi. Nabi Lut mendoakan umatnya untuk binasa. Ada nabi-nabi yang lain dikatakan oleh baginda Nabi yang meminta kepada Allah dengan doa tersebut, doa mustajabah tersebut, sebuah kerajaan yang sangat besar yang tidak akan dimiliki oleh siapapun sebelumnya ataupun sesudahnya, yaitu Nabi Sulaiman. Maka Allah berikan. Akan tetapi Nabi katakan, wa khabbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku tidak akan pernah menggunakan doa tersebut di dunia, karena aku simpan doa mustajabah itu untuk nanti aku mintakan kepada Allah sebagai bentuk syafaatku kepada umatku di hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi yang paling cinta kepada umatnya. Nabi yang paling rauf, yang paling kasih sayang kepada umatnya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ada dua mimbar yang mengapit arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Nabi katakan, mimbar di sebelah kanan adalah mimbarnya Nabi Ibrahim. Mimbar di sebelah kiri adalah mimbarku, kata Nabi Al-Kamakal. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysal yamin afdal minal yasar wa anta afdal min jaddika Ibrahim. Wahai Rasul, bukankah kanan lebih baik daripada kiri dan engkau lebih baik daripada kakekmu Ibrahim? Kenapa mimbarmu di sebelah kiri? Maka Nabi katakan, aku yang meminta kepada Allah agar mimbarku di sebelah kiri. Karena mimbar sebelah kiri dekat dengan jalan menuju Jahannam, sehingga ketika aku melihat ada umatku yang nyasar masuk ke jalan yang menuju Jahannam, aku akan turun, aku akan sujud di hadapan Allah. Wa ahmadullah bimahamidi, aku akan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah disampaikan oleh satu makhluk pun, sehingga saking lamanya aku bersujud, Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tu syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kata Allah, cukup sujudmu, minta apapun yang kau mau, aku akan beri. Selamatkan sebanyak-banyaknya umat yang ingin kau selamatkan, engkau aku jadikan juru selamat. Itulah syafaat pertama yang Allah berikan kepada makhluk, Allah berikan kepada baginda Nabi, yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Maka mulai sekarang, ayo kita perkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Sudah berapa kali kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad? Seberapa sering lisan kita menyebut nama mulia itu? Padahal Nabi Muhammad sendiri telah menjanjikan, yang menyebut aku dalam salawatnya, aku akan balas salawat dia, aku akan balas salam dia, aku akan balas doa untuk dirinya. Dan Nabi Muhammad berkali-kali mengulang-ulang, siapa yang bersalat kepadaku, Allah berikan dia 10 rahmat, atau kama qala Nabi. Maka kurang apa lagi Nabi Muhammad untuk kita? Kurang pengorbanan yang bagaimana lagi Nabi Muhammad untuk kita, sehingga kita mau mengikat dengan kuat hubungan batin dengan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai salah satu upaya kita untuk memperkuat hubungan batin kita kepada baginda Nabi, sehingga nanti di hari kiamat, di antara triliunan manusia yang menjerit syafaat meminta kepada Nabi Muhammad, kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad karena selama di dunia kita sering menjalin hubungan batin dengan baginda Nabi.